Ceritaku Susan Vladimir. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Susan Vladimir. Ya, kali ini kami tiba di kota Pudos, Desa Karshevo, Republik Karelia. Сегодня нет, а мы завтра... Да, мы хотели бы съездить на Бесов нос. Я сам уже не помню. Tujuan kami datang ke sini, kami ingin mengunjungi Besov Nos, salah satu tempat yang sangat menarik. Di lantai 2, sayang di sini nggak ada internet. Kami membayar semalam 2.700 rubel. Georgi, penginapan lengkap dengan kamar mandi juga dapur. Ini dapurnya. Sang pemilik penginapan menawarkan kami, anaknya mengantarkan ke Besov Nos. Dengan perahu kecil kami membayar 4.000 rubel. Tujuan kami ke sini ingin melihat Petroglif Onega. Danau Onega bisa juga disebut Onego, Anyeskoye Ozera, terletak di wilayah Republik Karelia. Danau Onega, danau dialiri sekitar 50 sungai, merupakan danau terbesar kedua di Eropa setelah Danau Ladoga. Di tepi sebelah timur Danau Onega terdapat sekitar 1.200 petroglif. Apa itu petroglif? Adalah gambar-gambar di atas batu dari zaman kuno, Paleotikum hingga abad pertengahan. Kita naik kapal melewati sungai-sungai. Sungai Chorne, sungai hitam, yang tertua di dunia berusia 20.000 sampai dengan 40.000 tahun. Petroglif disebut lukisan batu, gua primitif, dan digambar atau diukir di atas batu. Seperti yang tadi sudah saya ceritakan, untuk sampai ke Besov Nos harus menggunakan kapal. Besov Nos diartikan dalam bahasa Inggris adalah Devil's Nose atau hidung iblis. Tempat ini jauh dari jalan dan jalur wisata, sehingga tidak semua turis atau wisatawan datang ke Karelia ini bisa menemukan tempat petroglif tersebut. Petroglif ini sangat unik sehingga masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Sebenarnya petroglif banyak ditemukan tersebar di seluruh dunia. Misalnya seperti Eropa, Asia, Amerika Utara dan Selatan, Afrika, Kepulauan Pasifik, dan di Rusia ditemukan di Siberia, Altai, Ural, Baskiria, Dagestan, dan lain-lain. Kali ini saya ingin bercerita tentang petroglif Karelia yang terletak di tepi Danau Onega, masuk dalam wilayah Pudos. Pada pertengahan abad ke-19, Profesor Konstantin Greving dari Turku, Finlandia, ahli geologi, menemukan banyak gambar di bebatuan pantai timur Danau Onega. Sejak saat itu, keberadaan petroglif Onega menjadi salah satu daya tarik utama Karelia. Petroglif Onega punah sekitar 5 atau 6.000 tahun yang lalu. Ketika itu, wilayah Karelia hanya dihuni suku-suku primitif. Tidak terasa perjalanan ditempuh 1 jam.
Sang pemilik kapal menyarankan kita untuk jalan di pulau ini, mengitari dan memberikan arahan ke mana kita harus mengunjungi tempat-tempat yang menarik di sini. Tadi kita naik perahu dan kita dapat waktu 2 jam di sini bisa. Lalu nanti perahunya yang tadi kami sewa akan menjemput lagi 2 jam dari sekarang. Ya, inilah suasana hutan dan juga pemandangan danau. Kita bisa lihat pemandangan danaunya ya. Itu danaunya. Di sini banyak sekali orang camping. Ya, tadi kita udah melihat ada beberapa tenda-tenda di sini yang mereka bermalam di sini, camping di sini. Kami masih mencari letak petroglif tersebut. Biasanya ditemukan ada di bebatuan, lengkungan gua, ataupun di pinggir permukaan air. Jumlahnya hampir 1 juta di seluruh dunia. Yang tertua ada di Australia dan berusia lebih dari 30.000 tahun. Lukisan di gua-gua Spanyol dan Prancis terkenal di dunia. Di Fennoskandia banyak ditemukan. Fennoskandia adalah suatu wilayah yang meliputi Swedia, Norwegia, Finlandia, dan sebagian wilayah Rusia Karelia dan wilayah Murmansk. Saat ini lebih dari 1.500 situs gambar kuno telah ditemukan di daerah ini. Biasanya mereka terbentuk di tempat-tempat yang indah dan istimewa, di tepi danau atau di tepi sungai. Yang biasanya di sana terdapat banyak ikan dan hewan-hewan sering melewati daerah tersebut. Nah teman-teman, akhirnya ketemu juga petroglifnya. Dan kami harus turun ke bawah untuk menemukan tanda-tanda tersebut. Gambar Ты от тени manusia. отойди, сюда, у тебя тень падает. И станет против солнца. Вот так вот. Вот сюда иди, вот так. Ini gambar orang. Gambar orang di batu. Ini juga gambar seperti anjing mungkin atau binatang. Banyak gambar berupa individu dan kelompok. Gambar dalam kelompok berupa proses kegiatan seperti berburu, menari, ritual, berlayar di atas perahu. Banyak gambar yang menurut ilmuwan memiliki makna yang religius. Ada juga gambar karakter dan gambar individu. Tapi agak-agak ngeri sih naik ke situ. Ada gambar apa, Nat? Один эту пусть. Вроде бы. Вот этот человек, вот. Пойдем спустишься. И собака. Petroglif disebut juga dengan lukisan batu primitif. Ya, semua gambar-gambar ada di atas batu. Dan gambar tersebut biasanya sering menggambarkan seperti binatang. Binatang kuda, burung, ikan, termasuk hewan yang sudah lama punah pun seperti mamon.
Sangat sulit dibayangkan menggambar di atas batu granit. Menurut ilmuwan harus menggunakan alat khusus bor dari batu berlian. Ilmuwan lain mengatakan bahwa pahatan di batu itu menggunakan sepotong kuarsa sebagai pahatan dan potongan batu kedua sebagai palunya. Lebih dari 1000 gambar dengan ukuran sentimeter hingga 4 meter. Gambar-gambar tersebut tersebar di sebagian pantai sepanjang 20 km. Hampir setengah dari semua gambar yang diketahui ada di Bezos-Nos. Beberapa petroglyph Onega belum banyak diuraikan oleh para ilmuwan. Hanya dapat berasumsi bahwa mereka dilukis di atas batu oleh orang-orang kuno. Ada gambar lagi ya? Ini ada gambar di batu. Oh iya. Ini lihat nih. Gambar. Seperti ada ibu sama anak ya. Ibu sama anak nih. Ibu lagi gendong anak. Tak? Jadi saya tahu siapa yang gambar di sini. Yang pasti ini udah ribuan tahun yang lalu. Ya kan ibu sama anak tuh. Menurut para ilmuwan, gambar-gambar ini menunjukkan pandangan dunia dari manusia purba, sistem kepercayaan dan ritual keagamaannya, serta pemandangan dari kehidupan sehari-hari. Tapi entah begitu atau tidak, sekarang kita tidak akan pernah tahu secara pasti. Petroglyph Onega yang paling terkenal adalah Bes di hidung Bezos, sosok makhluk humanoid yang sangat besar, lebih 2 meter. Tidak proporsional, dianggap sebagai gambar iblis. Pada abad ke-19, para pendeta dari biara memutuskan untuk menggambarkan salib di tangan kiri. Petroglyph muncul sebelum para peneliti dan turis datang ke Karelia. Dan kita tidak tahu ini gambar apa aja. Ini seperti orang. Ini nggak mungkin lah ya orang yang buat. Ngapain, iseng banget mahatin batu. No. Setiap orang yang datang ke sini bisa mempunyai pendapatnya yang berbeda dengan melihat gambar tersebut. Lingkaran dengan garis sinar, ada yang melihatnya adalah gambar radar, pakaian antariksa, atau bahkan kosmik matahari dan bulan. Menurut di beberapa tulisan, navigasi satelit sering gagal dalam radius kilometer dari tempat base ini. Kapten kapal tidak terkejut dengan fenomena seperti ini. Mereka dipandu mercusuar. Kadang-kadang jam juga bisa berubah. Dapat lebih cepat waktunya atau sebaliknya menjadi mundur atau berhenti sama sekali. Kenapa bisa begitu? Tidak ada yang tahu. Para ilmuwan hanya berspekulasi karena di batu granit yang mengandung biji magnet terletak jauh di bawah tanah. Percaya atau tidak ada yang tahu.